Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-27 halaman 32. Hadis ke-27 halaman 32. Anin Nawasi. Asalnya itu an-nawas, namun dikarenakan nun mati bertemu huruf mati, maka nunnya diaktifkan jadi kasr. Di anin nawasi, dari an-nawas. Ini seorang sahabat an-nawas ini, bin Sam'an. Ada yang membacanya Sam'an, ada yang membacanya Sim'an. Nah, Sam'an ini ayahnya, Pak. Ayahnya An-Nawas. Jadi dari seorang sahabat yang bernama An-Nawas, anaknya Sam'an. Dua-duanya seorang sahabat. Makanya sekalipun di sini dikatakan radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan mestinya radhiyallahu anhuma gitu. Karena dua-duanya, baik anaknya An-Nawas ataupun ayahnya Sam'an, itu dua-duanya seorang sahabat gitu. Jadi dari Nawas bin Sam'an, mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka berdua. Anin nabiyyi, an dari an-nabi. Kenapa ya-nya dikasroh? Karena ada an, Pak. Asalnya an-nabiyyu, tapi karena ada an jadi anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda. Jadi Nawas bin Sam'an ini mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahwa Nawas itu seorang sahabat yang berasal dari Sam. Kemudian beliau datang ke Madinah, ya, menetap di Madinah, menimba ilmu, belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 1 tahun gitu. Beliau selalu hadir di majlis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih selama 1 tahun. Sehingga cukup banyak hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang melalui jalur periwayatan An-Nawas bin Sam'an. Apa sabda Rasul itu? Al-birru husnul khuluq. Nah, al-birru, nah, biru itu husnul khuluq, sebaik-baiknya akhlak gitu. Ini kata birru ini, al-birru ini cukup banyak maknanya itu. Kalau dilihat dalam ayat Al-Quran,
Albirru ini kebalikan dari al-uquq. Mungkin kita pernah mendengar ada istilah birrul walidain. Kebalikan dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, kan gitu kan. Atau kalau kita lihat dalam hadis, albirru itu kebalikan dari al-fujur. Alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Nah itu. Karena kejujuran itu akan menuntun kamu kepada kebaikan, kebajikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menunjukimu, membimbingmu ke dalam surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian itu dusta, bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan menggiringmu kepada al fujur, kepada keburukan. Banyak keburukan-keburukan yang akan muncul di belakang dusta itu, Pak. Wal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Nah, kalau dalam hadis tadi, albirru itu kebalikan dari al fujur. Atau kalau lihat dalam ayat Al-Quran itu kan ada bunyinya begini, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu ya, saling tolong menolonglah kalian dalam albir dan at-taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong alal ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini sesuai dengan apa yang tertera di hadis Arba'in nomor 27. Di sini albirru itu kebalikan dari al-ismu. Kemarin dalam kajian tafsir kita bahas, ketika kata al-ismu itu bergandengan dengan kata khoti'ah itu, maka al-ismu itulah dosa yang disengaja gitu, atau dosa yang dampaknya bukan, dampak buruknya bukan hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang lain. Itu al-ismu. Tapi al-khoti'ah itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, atau kesalahan yang dampak buruknya hanya kepada dirinya. Itu adalah al-khoti'ah. Jadi al-ismu lebih tinggi dari al-ismu lebih tinggi dari al-khoti'ah. Ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi albirru husnul khuluq. Albirru kebajikan itu, kebaikan itu adalah sebaik-baiknya akhlak gitu. Nah, kalau kita bicara akhlak gitu, Pak, ini harus komprehensif lah pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dengan akhlak. Karena kan belakangan ini kalau bicara akhlak itu hanya sebatas sifatnya horizontal gitu. Padahal kalau bicara akhlak itu sasarannya ada dua. Ada akhlak yang sifatnya vertikal gitu. Artinya akhlak kita kepada Allah. Dan ini paling utama, Pak. Baru yang kedua ada akhlak yang sifatnya horizontal. Akhlak kita kepada sesama makhluk Allah.
khususnya manusia, lebih khusus kepada orang yang beriman gitu. Nah ini setelah yang sifatnya vertikal. Jadi utamakan dulu bagaimana akhlak kita kepada Allah, baru akhlak kita kepada sesama manusia. Ini penting untuk kita pahami, karena belakangan ini ada semacam sebuah pemahaman bahwa yang penting seseorang itu baik kepada manusia, baru dikatakan soleh, sekalipun dia itu buruk kepada Allah gitu. Mestinya akhlak kepada Allah dulu, baru kepada sesama. Dan orang tidak hanya cukup berakhlak kepada Allah, tapi harus berakhlak juga kepada sesama. Atau tanda seseorang itu bagus akhlaknya kepada Allah, maka dia akan baik pula akhlaknya, akan benar pula akhlaknya kepada sesama. Nah ini perlu diperhatikan, karena begini, kelicikan setan itu kan begini. Seringkali orang itu akhlaknya kepada Allah baik, tapi digelincirkan oleh setan buruk akhlaknya kepada sesama, khususnya sesama mukmin. Atau ada orang itu yang digelincirkan oleh setan akhlaknya kepada sesama, ya katakanlah baik gitu, tapi kepada Allah buruk. Walaupun sulit rasanya orang itu baik akhlaknya kepada sesama, kalau kepada Allah saja buruk gitu. Makanya begini nih, ketika seseorang itu jujur gitu, jujur itu kan bagian daripada husnul khuluq, Pak. Kejujuran pertama itu adalah kepada Allah, baru jujur kepada sesama manusia. Kalau orang itu rendah diri, maka rendah diri yang pertama itu vertikal kepada Allah. Bahkan kepada Allah itu harus rendah diri dan rendah hati. Baru keduanya itu adalah rendah hati kepada sesama. Kalau orang itu sopan, yang pertama itu vertikal kepada Allah, baru sopan kepada sesama gitu. Kalau orang itu dermawan, maka dermawan yang pertama itu adalah kepada Allah gitu, baru kepada sesama. Bagaimana dermawan kepada Allah? Ya kita memuji Allah, Pak. Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Itu adalah dermawan kita kepada Allah. Nah itu yang disebut dengan husnul khuluq. Ada yang mengatakan albirru itu ketaatan. Ada segala bentuk ketaatan itu albirru. Nah maka ketika orang itu taat, husnul khuluq, dia itu memiliki akhlak yang baik. Cuman tadi karena setan itu selalu mencari celah di mana sisi kelemahan manusia, terkadang ada orang yang berusaha memperbagus hubungannya dengan Allah, tapi digelincirkan oleh setan terkait hubungannya dengan sesama. Nah makanya di sini kita kenapa selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena mungkin saja Pak, mungkin saja dalam satu aspek kita berjalan di atas siratal mustaqim, tapi di aspek yang lain kita keluar dari siratal mustaqim. Itulah rahasia, salah satu rahasia kenapa kita mengulang-ulang memohon hidayah kepada Allah. Karena banyak hal, banyak aspek di mana kita itu harus berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam aspek mencari harta kita di atas petunjuk Allah, tapi tidak menutup kemungkinan dalam aspek mendidik keluarga keluar dari petunjuk Allah.
Mungkin dalam mendidik keluarga kita dalam petunjuk Allah, tapi tidak menutup kemungkinan dalam aspek bertetangga kita di luar petunjuk Allah. Kan gitu, Pak. Kita lanjutkan. Wal ismu, dan dosa itu, secara sederhananya lah, al ismu itu kebalikan dari al birru. Kalau al birru itu tadi kita artikan kebajikan, kebaikan, maka al ismu itu keburukan. Bahkan lebih dari keburukan, al ismu itu dosa. Kenapa kita katakan lebih dari keburukan? Karena tidak setiap keburukan itu kan dosa. Jiwal ismu, dan dosa itu sesuatu haka. Haka itu bisa dimaknai menggelisahkan, bisa dimaknai mengganjal gitu, Pak. Ngeganjal gini, Pak. Fi nafsik, di dalam jiwamu. Wa karihta, dan engkau merasa benci. Kariha itu makruh, Pak. Kita sering mendengar, apa hukumnya? Makruh. Makruh itu dibenci. Wa karihta, dan engkau merasa benci gitu. Tidak suka gitu. Ayyutolli'a, tola'a itu tola al badru itu nampak, Pak. Ayyutolli'a, nampak atau muncul atau kelihatan, alaihi, terhadap sesuatu itu, annasu, oleh manusia. Nah dari sini kelihatan, Pak, bahwa yang namanya ismu, tandanya itu ada dua. Dosa itu ada tandanya, ada dua. Pertama ada tandanya itu yang sifatnya internal, Pak. Yang kedua ada tandanya sifatnya eksternal. Yang internal itu apa? Mahaka fi nafsik, itu. Jadi sesuatu itu dikatakan dosa, Pak. Kalau sesuatu dikatakan dosa, tanda pertama nih, tanda yang paling mudah itu manakala sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita pikirkan, kita rasakan, itu menjadikan ganjalan dalam jiwa kita, menjadikan jiwa kita itu gelisah, Pak, menjadikan jiwa kita itu tidak tenang, menjadikan jiwa kita itu cemas, takut. Nah itu, kemudian seseorang melakukan A, lalu muncul kecemasan, ketakutan, itu tanda alamat bahwa itu tidak baik gitu. Sesuatu yang dia lakukan itu tidak baik, atau bisa dikatakan dosa. Kalau muncul kecemasan-kecemasan, itu yang sifatnya internal, Pak. Coba saja, Pak, nih, kalau seseorang itu, ini awal-awal, Pak, ya. Kenapa saya katakan awal-awal? Karena kalau sudah keseringan, nanti jiwanya itu sudah tidak peka lagi. Jadi biasanya di awal itu jiwa seseorang itu kan masih fitrah, Pak, masih suci. Maka ketika berbuat dosa itu, jiwanya itu akan gelisah, akan gundah, akan muncul kecemasan, ketakutan. Beda nanti kesana-sananya udah kebal gitu, udah nggak mempan lagi itu, udah nggak peka jiwanya itu. Orang berbohong awalnya gelisah dia, orang tidak jujur awalnya gelisah, tapi kesana-sananya karena sudah biasa, tenang-tenang aja gitu. Nah makanya jangan dibiasakan yang namanya keburukan itu, karena akan mematikan kepekaan, akan mematikan jiwa. Itu yang sifatnya internal. Yang kedua ada yang sifatnya eksternal.
Apa itu wakarih engkau merasa benci ayyutoli'a alaihin nas, jika sesuatu itu yang baik ucapan, perbuatan, tindakan itu tidak suka kalau terlihat oleh orang lain. Kenapa tidak suka terlihat oleh orang lain? Karena yang namanya dosa itu hakikatnya adalah aurat, Pak, aib. Maka yang namanya aurat, kalau orang itu masih punya fitrah, masih punya nurani, itu pasti akan ditutupi. Yang namanya aurat itu. Dan ini pun sama, berlaku di awal-awal ketika orang itu masih terjaga kefitrahannya, kesuciannya. Tapi kalau kesuciannya sudah sering ternoda, maka nanti kesuciannya sudah tidak peka lagi, sudah tidak bercahaya lagi. Makanya hari ini banyak orang yang berbuat jahat tapi kalah seserian gitu. Banyak orang yang berbuat jahat malah melambaikan tangan gitu. Nah, kenapa? Karena fitrahnya sudah mati gitu. Cahaya kesuciannya sudah mati. Di awal sebetulnya dia itu merasa malu ketika berbuat jahat lalu kejahatannya diketahui oleh orang lain. Awalnya begitu. Bahkan pada akhirnya kalau orang itu saking seringnya berbuat dosa, dia tidak akan merasa berdosa walaupun orang-orang lainnya, orang lain di sekitarnya itu sudah mengingatkan berkali-kali dan sudah menyebutnya bahwa itu adalah sebuah kejahatan, sebuah kebohongan, ya, sebuah ketidakjujuran dan lain sebagainya. Itu tidak akan mempan, itu tidak akan mempan. Kita lanjutkan nih. Yang pertama ini rawahu Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nanti bisa dibaca dalam salah satunya ini dalam kitab Sahih Muslim bab al-birru wal ismu, bab al-birru wal ismu. Kemudian hadis berikutnya ini hampir sama, hampir senada Pak ya. Jadi sekalipun narasinya berbeda tapi substansinya sama. Wa an Wabisoh, nah, wa dan an dari Wabisoh, dari Wabisoh, sama seorang sahabat bin Ma'bad, anaknya Ma'bad, dari Wabisoh bin Ma'bad radhiyallahu anhu maqala ata itu, nah ata itu datang gitu Pak, datang dengan niat gitu, datang dengan sukarela gitu, datang dengan keseriusan gitu. Aku datang nih, kata Wabisoh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul bersabda. Ini kalau baca dalam kisahnya itu, waktu itu Wabisoh itu beliau datang bertamu atau menemui Rasulullah dalam sebuah majlis. Pada saat itu orang-orang itu mengingatkan gitu, menegur Wabisoh gitu Pak, karena tiba-tiba Wabisoh itu nyelonong gitu, nyelonong duduk berhadap-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar para sahabat itu menegur, wajar gitu Pak ya. Mungkin karena khawatir gitu, khawatir ini orang ini belum dikenal kok sudah nyelonong duduk di hadapan Rasulullah. Khawatir kan ada niat jahat dan lain sebagainya. Tapi sekalipun orang Wabisoh ini diingatkan oleh sahabat yang lain,
Ya dia ini tetap saja nyelonong gitu, ingin duduk berhadapan dengan Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, biarkan katanya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, biarkan katanya. Nah pada saat itu Rasulullah bersabda, jita itu jaa plus angta gitu, pada disatukan jadi jita engkau datang, tas'alu akan bertanya, anil birri tentang albirru. Apakah engkau itu datang untuk bertanya tentang albirru gitu. Itu pertanyaan Rasulullah kepada Wabisah. Dan ini salah satu mukjizat lah, salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu gitu Pak, beliau tahu apa yang ada dalam pikiran Wabisah, sehingga sebelum Wabisah itu bertanya, Rasulullah sudah langsung menerka, apakah engkau datang menemuiku itu untuk bertanya tentang albirru? Kultu, nah kultu itu kola plus anak gitu, jadi gabung kultu. Aku menjawab, na'am, iya Rasulullah, saya datang menghadap engkau untuk bertanya tentang albirru, nanti berikutnya tentang al-ismu gitu. Qala Rasul bersabda, bicara nih Pak nih, cara untuk mengetahui albirru dan al-ismu sama nih, ini ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal juga. Yang sifatnya internal nih, istafti qalbaka itu. Istafti itu fatwa itu Pak, fatwa. Istafti, mintalah engkau fatwa gitu. Qalbaka, kepada hatimu gitu Pak. Nanya kepada hatimu gitu Pak. Jadi kalau kita ingin tahu apakah itu kebajikan atau itu keburukan, langkah termudah itu Pak, langkah termudah, sebelum kita nanya kepada yang lain atau kepada ahlinya, nanya dulu saja ke hati Pak. Mintalah fatwa, pendapat, pandangan kepada hati kita. Apakah sesuatu yang kita lihat, kita dengar, sesuatu yang akan kita ucapkan, kita lakukan itu masuk kategori albirru, kebajikan, atau masuk kategori al-ismu, dosa. Kenapa Rasulullah mengatakan mintalah fatwa ke dalam hatimu? Karena pada dasarnya hati kita itu secara global, tapi ya tentunya Pak ya, secara global akan mengetahui mana albirru, mana al-ismu Pak. Tapi baru secara umum gitu. Jadi kalau orang itu fitrahnya masih terjaga, hatinya masih salim Pak, masih selamat gitu, belum sakit gitu hatinya, itu sebetulnya bisa menjawab, bisa memberikan arahan apakah sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Maka Rasul mengatakan, wahai Wabisah, kalau kamu ingin tahu sesuatu itu masuk kategori albirru atau al-ismu, minta saja pendapat ke dalam hatimu gitu. Kita lanjutkan. Itu langkah yang pertama Pak. Kemudian Rasul mengatakan, albirru, kebaikan itu, ma sesuatu itma'annat, ma itma'annat, ma sesuatu itma'annat yang akan
menjadikan tenang ilaihi dengannya itu an-nafsu jiwamu, watma'anna kita sering mendengar gini tumakninah itu tenang Pak. Watma'anna dan akan menjadikan tenang ilaihi dengannya itu al-qalbu hatimu. Ini indikatornya nih Pak. Ini indikator sesuatu itu dikatakan albirru. Kalau tadi di hadis yang pertama indikatornya itu husnul khuluq gitu Pak. Itu masih sangat global itu Pak. Ya albiru itu adalah akhlak yang baik kan gitu. Kalau yang di sini nih di hadis yang ini albiru itu cirinya adalah manakala sesuatu itu menjadikan jiwa kita, hati kita merasa tenang, merasa tentram, merasa aman, merasa damai. Itu albiru. Orang kan mencuri Pak, hatinya tidak akan tenang, jiwanya tidak akan tenang. Salaki umpamanya salingkuh, tenang tuh Pak. Aduh, ieu lamun kapanggih kumahanya. Kan muncul tuh kegelisahan Pak, kecemasan muncul. Orang berbohong nggak tenang gitu Pak, nggak tenang. Makanya banyak orang yang mengatakan sebetulnya porsi terbesar penyebab sakitnya seseorang itu adalah karena banyak melakukan keburukan-keburukan. Karena keburukan itu akan mempengaruhi jiwa, akan mempengaruhi hati. Dalam arti pengaruh negatif Pak. Akan hilang ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kan gelisah. Nah, kegelisahan dan kecemasan itu dampaknya kan detak jantung tidak bagus gitu Pak. Kemudian aliran darah enggak bagus, kesananya makan enggak enak, tidur enggak enak gitu. Nah gitu. Itu ciri yang pertama Pak. Jadi manakala hati kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang terhadap apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, itu sebuah pertanda bahwa sesuatu itu masuk kategori tidak baik kalau tidak tenang. Tapi kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, itu sebuah pertanda bahwa sesuatu itu baik. Itu tanda awalnya begitu Pak. Walaupun nantinya perlu dikaji, diverifikasi lebih jauh. Kenapa saya katakan perlu diverifikasi lebih jauh? Karena banyak orang itu ya, kalau hatinya sudah kotor, justru berbuat baik itu tidak tenang Pak. Sieun gitu berbuat baik. Ayeuna lamun zakat enggak tenang gitu Pak. Sodako enggak tenang. Mestinya kan sodako itu menjadikan hati tenang. Kenapa dia enggak tenang? Karena mungkin kebahilannya sudah akut Pak, sudah kronis. Sehingga ketika dia zakat, ketika sodako itu muncul ketakutan, bagaimana kalau harta saya habis, bagaimana kalau hutang saya enggak terbayar. Nah mestinya kan albiru, zakat itu kan bagian dari albiru, mestinya kan tenang, tapi dia malah gelisah. Kemudian yang kedua nih, wal ismu, adapun yang disebut ismu dosa, mahaka sesuatu yang mengganjal, menggelisahkan itu. Fi nafsika di dalam jiwamu, wa taraddada, Rodun itu kan tertolak Pak. Wa taraddada dan tertolak fi sadri di dalam dadamu, di dalam hatimu. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi
Kalau yang pertama itu kan redaksinya wakarih ta ayyutoli'a alaihin nas. Nah kalau yang ini, bahwa yang disebut dengan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa dan hati menolak, Pak, menolak. Karena pada awalnya tentu hati seseorang itu kan fitrahnya masih bagus, masih lurus. Maka ketika seseorang itu berbuat salah, berbuat dosa, apakah itu ucapan atau perbuatan, hatinya awalnya akan menolak, Pak, akan menolak. Tapi kan lama-lama akan kebal, Pak, akan kebal, hatinya kebal, jiwanya kebal, sehingga tidak ada lagi yang namanya penolakan. Makanya boleh dikatakan begini, Pak, kesucian hati itu merupakan ini. Kalau dalam tubuh kita mah apa ya? Serum apa gitu ya? Serum. Jadi dalam tubuh kita itu kan ada semacam apa ya? Ada semacam untuk menolak yang namanya bakteri-bakteri jahat itu loh, Pak. Nah, fitrah pun seperti itu. Orang itu dengan fitrahnya, dengan kesuciannya, itu sebetulnya bisa menolak, bukan hanya sebatas mengetahui, bisa menolak yang namanya keburukan. Wa in sekalipun abtakan nas wa abtauka, itu sekalipun banyak orang yang memberikan pandangan, masukan, fatwa kepadamu. Jadi begini nih, yang namanya keburukan, Pak, yang namanya keburukan, sekalipun banyak orang-orang jahat, orang-orang buruk berusaha mencoba untuk menenangkan dirimu, hatimu itu tidak tenang, Pak. Kenapa? Di sini muncul kata wa in abtakan nas wa abtauka. Kalau di hadis yang pertama tadi wa karihta ayyutoli'a alaihin nas, karena boleh jadi yang memberikan masukan, memberikan pandangan, memberikan pendapat kepadamu itu adalah orang-orang yang sering berbuat dosa. Coba nih, kalau orang berbuat dosa, Pak, oleh orang-orang buruk di sekitarnya, tenang weh, dan berbuat dosa teh lain didinya ungkul batur mah geus tiba heula cenah. Geus biasa nu kitu mah cenah. Didinya meletik kene dosa mah susu itu mah sabaraha mah cenah. Didinya mah kakarek sakitu cenah. Tenang gitu ta, Pak. Jadi kalau orang lain pun memberikan pengaruh, masukan, fatwa untuk menenangkan dirinya, orang yang fitrahnya masih terjaga tetap dia tidak akan tenang, Pak. Nah, sebetulnya hal seperti itu nikmat dari Allah, Pak. Jadi kalau orang dalam jiwanya masih punya kemampuan untuk mengatakan ini albirru atau al-ismu, itu nikmat sebetulnya. Jadi kalau hari ini Pak, banyak orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa gitu, Pak ya. Apapun itu dosanya gitu. Lalu hati nurani kita mengatakan, kenapa ya dia enggak malu gitu. Kenapa ya dia tidak takut? Kenapa ya dia tidak kasihan kepada orang lain? Bagi kita itu nikmat kalau masih punya hati seperti itu. Karena boleh jadi seseorang yang melakukan keburukan dengan terang-terangan itu, mereka sudah tidak merasa bahwa itu sebuah kejahatan, Pak. Karena tadi hatinya mungkin sudah mati, fitrahnya sudah mati, kepekaannya sudah mati. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.